warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Septiana Ramadhani dengan NIM 2409020020 dari Rombel 2A akan memenuhi tugas mata kuliah literasi digital untuk ulangan tengah semester. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait literasi digital dan nilai kemanusiaan di era internet. Era digital telah merevolusi cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, perundungan, siber, dan pelanggaran privasi. Data tahun 2023 menunjukkan lebih dari 3.000 kasus perundungan siber dan 1.200 kasus penyebaran hoaks di Indonesia. Selain itu, 64% pengguna internet mengaku pernah membagikan informasi tanpa verifikasi. Dalam konteks ini, literasi digital menjadi krusial untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, kejujuran, dan rasa hormat di ruang digital. Nah, definisi literasi digital sendiri, literasi digital adalah kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, menciptakan, dan mengkomunikasikan informasi secara efektif dan etis melalui berbagai platform digital. Menurut American Library Association, literasi digital itu mencakup keterampilan kognitif dan teknis dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu, komponen-komponen literasi digital, nah di sini terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada keterampilan teknis dasar, yaitu kemampuan mengoperasikan perangkat digital dan aplikasi termasuk pengaturan keamanan dan privasi. Lalu terdapat kemampuan kritis dalam mengevaluasi informasi, yaitu menilai kredibilitas sumber, membedakan fakta dan opini, serta mengenali bias. Lalu pemahaman tentang jejak digital dan privasi, yaitu menyadari bagaimana sih data pribadi itu dikumpulkan dan digunakan serta cara melindunginya. Lalu terdapat etika digital dan kewarganegaraan, yaitu memahami norma-norma sosial dalam komunikasi online dan tanggung jawab dalam berbagai konten. Lalu terdapat tantangan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Yang pertama adalah dehumanisasi dalam interaksi digital, yaitu anonimitas online dapat mengurangi empati dan meningkatkan perilaku agresif. Lalu terdapat polarisasi dan kamar gema, yaitu algoritma media sosial menciptakan lingkungan informasi yang homogen, memperkuat pandangan tertentu dan mengurangi toleransi. Lalu terdapat masifikasi dan depersonalisasi, yaitu media sosial mendorong penilaian diri berdasarkan metrik seperti jumlah likes, mengabaikan keunikan individunya. Lalu terdapat eksploitasi kerentanan psikologis, yaitu desain platform digital sering memanfaatkan kelemahan psikologis untuk meningkatkan keterlibatan penggunaannya. Lalu terdapat juga strategi mengintegrasikan literasi digital dan nilai kemanusiaan. Nah, yang pertama itu ada pendidikan literasi digital holistik, yaitu mengajarkan keterampilan teknis dan etika digital sejak dini. Lalu yang kedua ada empati digital sebagai keterampilan inti, yaitu mendorong pemahaman dan respon yang tepat terhadap emosi orang lain di ruang digital. Lalu terdapat desain teknologi yang berpusat pada manusia, yaitu menciptakan platform digital yang mendukung kesejahteraan penggunaan. Lalu terdapat peran komunitas dan ruang refleksi, yaitu membangun komunitas online yang sehat dan menyediakan ruang untuk refleksi diri. Nah, di sini pun terdapat studi kasus ya. Yang pertama yaitu program literasi digital di sekolah Finlandia. Integrasi literasi digital itu dalam kurikulum nasional dengan penekanan pada etika digital. Lalu terdapat kampanye di Singapura, yaitu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kesadaran tentang keamanan siber dan etika digital. Lalu terdapat penerapan digital well-being di koperasi seperti perusahaan seperti Google menerapkan fitur yang membantu mengolah penggunaan teknologi. Lalu terdapat gerakan literasi digital siberkreasi di Indonesia, yaitu platform kolaboratif untuk meningkatkan literasi digital masyarakat melalui berbagai program edukatif.
Nah, lalu kesimpulan dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi yaitu literasi digital adalah kompetensi esensial di era informasi yang harus mencakup dimensi teknis, etis, sosial, dan emosional. Nah, tantangan seperti dehumanisasi dan polarisasi menuntut pendekatan komprehensif yang melibatkan pendidikan, desain teknologi, komunitas, dan kebijakan. Studi kasus menunjukkan bahwa integrasi literasi digital dengan nilai-nilai kemanusiaan dapat memberikan hasil positif. Komitmen bersama dari individu hingga pemerintah diperlukan untuk memastikan teknologi itu digunakan untuk memajukan kualitas kehidupan manusia. Nah, cukup sekian pemaparan yang sudah saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.